Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan materi mengenai macam-macam aliran tentang perkembangan individu dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Kelompok 5 ini terdiri dari yang pertama ada Ade Fitriani, lalu yang kedua ada Adinda Salsabila, yang ketiga ada saya sendiri, Mega Jelitawati, lalu yang keempat ada Puri Fitriani, dan yang terakhir ada Rama Jati Santoso. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai macam-macam aliran tentang perkembangan individu, dan yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Lalu selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Rama Jati Santoso. 1. Macam-macam aliran tentang perkembangan individu. Pertama, aliran nativisme atau teori kematangan. Nativisme merupakan sebuah doktrin filosofis yang berpengaruh besar terhadap aliran pemikiran psikologis. Istilah aliran nativisme berasal dari kata natif yang artinya terlahir. Tokoh utama aliran ini bernama Arthur Schopenhauer pada tahun 1788 sampai 1860. Beliau merupakan seorang filosof Jerman. Aliran filsafat nativisme konon dijuluki sebagai aliran pesimistis yang memandang segala sesuatu dengan kacamata hitam. Mengapa begitu? Karena para ahli penganut aliran ini berkeyakinan bahwa perkembangan manusia ditentukan oleh pembawaannya, sedangkan pengalaman dan pendidikan tidak berpengaruh apa-apa. Dalam ilmu pendidikan, pandangan seperti ini disebut pesimisme pedagogis menurut Ahmad Nudin tahun 2019 dalam bukunya. Aliran nativisme mengemukakan bahwa manusia yang baru dilahirkan telah memiliki bakat dan pembawaan baik dari arena berasal dari keturunan orang tuanya, nenek moyangnya, maupun karena memang ditakdirkan demikian. Manakala pembawaannya itu baik, menurut aliran ini, pendidikan tidak dapat diubah dan senantiasa berkembang dengan sendirinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia dalam teori nativisme. Yang pertama, faktor genetik, yaitu faktor gen dari kedua orang tua yang mendorong adanya suatu bakat yang muncul dari diri manusia. Contohnya adalah jika kedua orang tua anak itu adalah seorang penyanyi, maka anaknya harapannya memiliki bakat pembawaan sebagai seorang penyanyi yang prosentasinya besar. Yang kedua, faktor kemampuan anak, yaitu faktor yang menjadikan seorang anak mengetahui potensi yang terdapat dalam dirinya. Faktor ini lebih nyata karena anak dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Contohnya, adanya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang mendorong setiap anak untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang ketiga, faktor pertumbuhan anak, yaitu faktor yang mendorong anak mengetahui bakat dan minatnya di setiap pertumbuhan dan perkembangan secara alami, sehingga jika pertumbuhan anak itu normal, maka dia akan bersikap energik, aktif, responsif terhadap kemampuan yang dimiliki. Sebaliknya, jika pertumbuhan anak tidak normal, maka anak tersebut tidak bisa mengenali bakat dan kemampuan yang ia miliki.
Sehingga dengan teori ini setiap manusia diharapkan mampu memunculkan bakat yang dimiliki, mendorong manusia mewujudkan diri yang berkompetensi, mendorong manusia dalam menentukan pilihan, mendorong manusia untuk mengembangkan potensi dari dalam diri seseorang. Selanjutnya, mendorong manusia mengenali bakat minat yang dimiliki. Selanjutnya yang kedua, aliran empirisme atau teori keperilakuan. Aliran empirisme merupakan kebalikan dari aliran nativisme. Empirisme berasal dari kata empire yang berarti pengalaman. Tokoh utama aliran ini adalah John Locke pada tahun 1632 sampai 1704. Nama asli aliran ini adalah The School of British Empirism atau aliran empirisme Inggris. Akan tetapi aliran ini lebih berpengaruh pada pemikir Amerika Serikat sehingga melahirkan sebuah aliran filsafat bernama environmentalisme atau aliran lingkungan dan psikologi bernama environmental psychology atau psikologi lingkungan yang relatif masih baru. Aliran empirisme mengemukakan bahwa anak yang baru lahir laksana kertas yang putih bersih atau semacam tabula rasa. Adapun tabula yaitu meja, rasa yaitu lilin. Artinya meja yang bertutup lapisan lilin putih. Kertas putih bersih dapat ditulis dengan tinta tersebut. Begitu pula halnya dengan meja yang berlilin, dapat dicat dengan berwarna-warni sebelum ditempelkan. Anak diumpamakan bagaikan kertas putih yang bersih, sedangkan warna tinta diumpamakan sebagai lingkungannya atau pendidikan yang akan berpengaruh terhadap dirinya. Sudah pasti tidak mungkin tidak. Pendidikan pun dapat membuat anak menjadi baik atau buruk. Pendidikan dapat memegang peranan penting dalam perkembangan anak. Sedangkan bakat pembawaannya bisa ditutup dengan serapat-rapatnya oleh pendidikan. Aliran empirisme yaitu perkembangan anak sepenuhnya tergantung pada faktor lingkungan. Aliran empirisme merupakan kebalikan dari aliran nativisme. Dasar pikiran yang digunakan ialah bahwa pada waktu dilahirkan anak dalam keadaan suci bersih seperti kertas putih yang belum ditulis sehingga bisa ditulis menurut kehendak penulisnya. Baik, berikutnya yang ketiga, aliran naturalisme, yaitu berasal dari kata nature, artinya alam atau yang dibawa sejak lahir. Tokoh utama aliran ini adalah Francis J.J. Rousseau pada tahun 1712 sampai 1778. Aliran naturalisme berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan baik dan tidak satu pun dengan pembawaan buruk. J.J. Rousseau berpendapat bahwa semua anak adalah baik pada waktu baru datang dari Sang Pencipta, tetapi semua rusak di tangan manusia. Aliran ini juga disebut negativisme. Jadi, menurut aliran ini, pendidikan harus dijauhkan dari anak-anak. Seperti diketahui, gagasan naturalisme yang menolak campur tangan pendidikan sampai saat ini terbukti sebaiknya, yaitu pendidikan makin lama makin diperlukan. Selanjutnya yang keempat yaitu aliran konvergensi atau teori kognitif. Aliran konvergensi sendiri merupakan kompromi atau kombinasi dari aliran nativisme dan empirisme. Tokoh utama aliran ini bernama William Stern pada tahun 1871 sampai 1939. Aliran ini berpendapat bahwa anak lahir di dunia ini telah memiliki bakat baik dan buruk, sedangkan perkembangan anak selanjutnya akan dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi,
faktor pembawaan dan lingkungan sama-sama berperan penting. William Strand mengatakan, kemungkinan-kemungkinan yang dibawa lahir itu adalah petunjuk-petunjuk nasib depan dengan ruangan permainan. Dan menurut aliran ini, bahwa manusia dalam perkembangan hidupnya dipengaruhi oleh bakat atau pembawaan dan lingkungan atau dasar dan ajar. Dengan demikian, aliran konvergensi menganggap bahwa pendidikan sangat bergantung pada faktor pembawaan atau bakat dan lingkungan. Selanjutnya masuk ke materi yang kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Yang pertama yaitu faktor hereditas atau genetik. Hereditas adalah kecenderungan anak untuk berkembang mengikuti pola-pola tertentu, seperti misalnya kecenderungan untuk berjalan tegak, kecenderungan bertumbuh besar, kecenderungan untuk menjadi orang lincah atau pendiam, dan sebagainya. Kecenderungan ini tidak hanya terdapat selama masa kanak-kanak, melainkan ada pada diri kita selama kita masih hidup. Tapi, kecenderungan tersebut tidak mungkin akan terwujud menjadi kenyataan kalau seandainya tidak mendapatkan kesempatan dan rangsangan dari luar untuk berkembang. Selanjutnya, hereditas terdapat pada sel-sel benih. Jadi, setiap kromosom terdiri dari rangkaian butir menyerupai merjan yang disebut dengan genes. Seperti halnya dengan kromosom, genes ini pun terdapat dalam pasangan-pasangan. Sebuah berasal dari ayah dan sebuah berasal dari ibu. Yang selanjutnya yaitu genes sebagai pembawa sifat hereditas. Karena kombinasi dari genes ini pada waktu konsepsi terjadi secara kebetulan, maka dapatlah dimengerti mengapa sifat dasar anak dari orang tua yang tidak sama dan tidak akan pernah sama, kecuali kalau mereka merupakan anak kembar yang berasal dari sel telur. Begitu juga demikian, nukleus ovum dan nukleus spermatozom bersatu pada waktu konsepsi, yang berarti pula bersatunya genes dari pihak ayah dan genes dari pihak ibu. Masuk ke materi selanjutnya yaitu ciri-ciri tingkah laku atau sifat yang mungkin bisa diturunkan sebagai faktor bawaan dari orang tua kepada anaknya. Ciri ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, prinsip reproduksi. Sifat-sifat tingkah laku yang diturunkan hanyalah bersifat reproduksi, yaitu memunculkan kembali apa yang sudah ada pada hasil perpaduan benih. Penurunan sifat berlangsung dengan melalui sel benih, bukan sel badan. Yang kedua, prinsip konformitas. Setiap proses heridet akan mengikuti pola keseragaman dari jenis generasi sebelumnya, yakni seorang anak akan memiliki sifat yang diturunkan oleh kelompok rasnya atau suku bangsanya. Sebagai contoh, keturunan orang Arab pasti akan memiliki ciri-ciri yang seragam. Demikian pula orang Eropa, Georgo, dan sebagainya. Yang ketiga, prinsip variasi. Setiap proses heridet akan terjadi penurunan yang bervariasi, kecuali situasi dan kondisi menyebabkan bervariasinya produksi benih. Yang keempat, prinsip regresi filial. Penurunan sifat cenderung menuju ke arah rata-rata dari kedua orang tuanya. Misalkan orang tua yang cerdas akan berkecenderungan memiliki keturunan yang kurang cerdas. Yang kelima, prinsip menyilang. Menurut prinsip ini, bahwa apa yang diturunkan oleh masing-masing orang tua kepada anak-anaknya mempunyai sasaran menyilang, seperti seorang anak perempuan akan lebih banyak mempunyai sifat-sifat ayahnya, dan seorang anak laki-laki lebih banyak mempunyai sifat-sifat ibunya. Ini menurut para ahli yaitu Abu Khair pada tahun 1993.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita akan masuk ke pembahasan faktor lingkungan sebagai faktor yang mempengaruhi perkembangan. Lingkungan yang mengelilingi individu di dalam hidupnya, baik dalam bentuk lingkungan fisik seperti orang tuanya, rumahnya, kawan-kawan bermain, masyarakat sekitarnya, maupun dalam bentuk lingkungan psikologis seperti perasaan-perasaan yang dialaminya, cita-cita, persoalan yang dihadapi, dan sebagainya. Semua hal itu akan mempengaruhi perkembangan seorang manusia, akan menjadi seperti apa dia dalam masa tumbuh kembangnya. Sejak lahir, bahkan sejak di dalam kandungan, seorang individu selalu dipengaruhi oleh lingkungannya. Ini kalau sekarang yang sedang tren beberapa tahun terakhir ini dikenal dengan istilah 1000 HPK, yaitu 1000 hari pertama kehidupan seorang manusia. 1000 hari pertama kehidupan ini ditentukan tidak sejak bayi lahir, tapi sejak bayi berwujud embrio, sejak si ibu ini dinyatakan positif hamil, bayi masih embrio, itu sudah dihitung sebagai hari pertama kehidupannya. Nah, itu apa yang terjadi di sekitarnya, apa yang dialami oleh ibunya, itu biasanya akan mempengaruhi bagaimana kondisi si bayi ini sampai dewasanya. Nanti juga mungkin bisa berpengaruh. Misalnya kalau dari segi makanan, apa yang diterima si ibu sejak masa si janin ini di 1000 hari pertama kehidupannya, atau emosi-emosi apa yang dialami oleh seorang ibu, itu biasanya akan mempengaruhi si bayi sebagai seorang individu setelah bayinya lahir nanti, bahkan hingga ke masa dewasanya. Kemudian pengaruh yang tidak kalah penting ialah bagaimana sikap dan tingkah laku orang dewasa di sekitarnya terhadap dirinya. Ini juga sangat berpengaruh dalam masa tumbuh kembangnya. Bagaimana dia diperlakukan oleh lingkungan di sekitarnya, terutama sekali nantinya akan membentuk konsep dirinya akan jadi seperti apa. Kemudian jika dilihat dari segi bentuk, maka lingkungan manusia itu pada pokoknya terdiri atas dua golongan, yaitu lingkungan dalam dan lingkungan luar. Lingkungan dalam adalah hal-hal yang pada mulanya berasal dari luar individu, yang kemudian masuk ke dalam tubuh dan bersatu dengan sel-sel tubuh individu seperti makanan, minuman, udara, dan sebagainya. Hal-hal tersebut itu merupakan lingkungan dalam individu yang kemudian menjadi faktor menjadi faktor internal dalam fisik tubuhnya, seperti menjadi hormon-hormon serta berbagai cairan tubuh yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar tubuh. Itu jadinya menjadi lingkungan dalam. Kondisi fisiknya bagaimana, terus bagaimana kesehatan organ tubuhnya, hal-hal tersebut itu mempengaruhi. Jadi kalau misalnya seorang anak atau seorang individu ketika sejak di dalam kandungan dia kurang mendapatkan nutrisi yang baik, terus kurang mendapatkan rangsangan emosional yang baik, maka setelah lahir dan menjadi manusia itu mungkin akan menimbulkan efek. Misalnya kalau dia kurang gizi, barangkali ada perkembangan organ fisik yang kurang sempurna sehingga mengakibatkan penyakit atau kecacatan dan sebagainya. Kemudian lingkungan dalam ini memberikan rangsangan kepada individu dan mempengaruhi kegiatan dan perkembangannya di kemudian hari. Misalnya jika kondisi tubuhnya kurang baik, kondisi organ tubuhnya ada yang kurang sempurna, ini tentunya akan mempengaruhi gerak fisik. Gerak fisik pastinya akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan seorang individu di masa tumbuh kembangnya sebagai manusia sejak kecil sampai dewasa. Sedangkan lingkungan luar terdiri atas lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan budaya, dan lingkungan spiritual. Lingkungan sosial adalah segala sesuatu yang merangsang dan melibatkan individu yang berasal dari luar dirinya, yang mempengaruhi perkembangan seorang manusia.
Lingkungan alam atau physical environment adalah segala sesuatu di sekitar individu yang berupa benda-benda alam atau fisik yang termasuk kepada lingkungan alam semesta, antara lain makanan, tumbuhan, binatang, iklim, minuman, pakaian, peralatan, dan sebagainya. Ini pasti mempengaruhi. Misalnya kalau sedang musim dingin, pakaiannya harus seperti apa sih? Nah, ini kan alam mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Mungkin butuh tambahan selimut, mungkin perlu mandi air hangat gitu. Kemudian lingkungan sosial. Manusia ini tentu saja adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Dia mempunyai kemampuan untuk hidup dan interaksi bersama manusia lainnya. Individu selalu membutuhkan orang lain. Seorang individu itu nggak bisa hidup dengan sempurna tanpa interaksi dengan individu lainnya. Interaksi individu dengan individu lainnya ini menciptakan lingkungan sosial yang pastinya memberi pengaruh terhadap perkembangan kepribadian seorang manusia. Kemudian ada juga lingkungan budaya, yaitu kalau kita di Indonesia ini punya pepatah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Nah, itu kurang lebih menggambarkan pengaruh lingkungan budaya. Jadi kebudayaan itu adalah segala sesuatu ciptaan manusia sebagai usaha untuk mempertahankan hidupnya. Misalnya ilmu pengetahuan, peraturan-peraturan, norma, bahasa, seni, itu di satu tempat dengan tempat yang lain itu pasti berbeda. Seperti di Indonesia terdiri dari banyak suku, banyak budaya-budaya yang berbeda dalam keseharian. Misalnya kalau di suku Jawa, ketika ada seorang bayi dilahirkan, ada budaya apa tedak sinten atau sebagainya. Tapi di budaya Batak mungkin beda lagi budayanya. Kebudayaan ini merupakan lingkungan bagi individu dan mempengaruhi tingkah laku seseorang. Individu selalu hidup dan dibesarkan dalam suasana kebudayaan tertentu. Anak sangat sensitif dalam menerima rangsangan-rangsangan kebudayaan. Lingkungan kebudayaan di mana anak dibesarkan akan mewarnai tingkah laku atau perkembangan anak itu. Makanya kemudian ada seperti karakter-karakter tertentu yang umum berlaku di satu suku tertentu. Misalnya kita mengenal orang Padang itu sebagai pintar masak umpamanya. Kemudian kita mengenal orang Makassar itu suka makan ikan. Lalu orang Jawa itu kita kenalnya mungkin rata-rata petani. Misalnya kayak gitu. Ada identitas-identitas kebudayaan tertentu pada seorang manusia berdasarkan di mana dia berasal dan dilahirkan dan di mana dia tumbuh berkembang. Itu biasanya akan ada identitas-identitas budaya. Lalu yang terakhir adalah lingkungan spiritual. Sebagai makhluk hidup, manusia juga membutuhkan lingkungan spiritual tertentu sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Karena tidak bisa dipungkiri, lingkungan spiritual ini adalah salah satu pemandu utama seorang manusia untuk menjalani hidup di dunia. Jadi seringkali seorang manusia itu mau melangkah apapun, mau melakukan apapun itu sering berpatokannya pada ketentuan-ketentuan dan aturan agama. Kemudian kita juga mengenal faktor kematangan sebagai hal-hal yang mempengaruhi perkembangan. Pembawaan dan lingkungan adalah faktor-faktor yang sangat penting bagi perkembangan individu. Nah, interaksi antara faktor-faktor pembawaan dan lingkungan tersebut tidak terjadi sekehendak hati, tapi dipengaruhi oleh faktor ketiga, yaitu faktor kematangan atau maturity dan time. Kematangan adalah siapnya suatu fungsi kehidupan baik fisik maupun psikis untuk berkembang dan melakukan tugasnya dengan baik. Jadi jika kematangan ini tidak berfungsi, maka satu fungsi kehidupan belum dapat dikatakan berkembang secara optimal. Misalnya begini, jadi kalau kita lihat pada perkembangan balita umpamanya, balita itu secara fisik ada standar-standar yang
sudah ditentukan untuk dikatakan bahwa balita itu sebagai anak yang sehat, sebagai manusia yang sehat. Misalnya di usia 1 tahun tingginya itu rata-rata sudah mencapai berapa, terus berat badannya berapa. Nah, itu bisa dikategorikan yang sehat, yang kurang, atau yang lebih. Itu standar yang berlaku umum hasil penelitian di seluruh dunia selama puluhan tahun. Ya, itu dilihat itu kematangan secara fisik. Kemudian secara psikis, balita 1 tahun itu biasanya sudah bisa apa sih? Oh, dia sudah bisa punya perasaan seperti ini. Dia sudah bisa mengerti kalau ada orang marah. Dia sudah bisa ikut terkejut misalnya kalau ada orang yang membentak. Itu adalah kematangan psikis di manusia. Dan ini dari balita itu sudah mulai bisa terlihat apakah kematangan fisik dan kematangan psikisnya itu sinkron, berjalan sesuai dengan normalnya atau tidak. Kemudian ketika seorang anak atau manusia ini masuk ke tahapan pubertas, pra-remaja, ini semakin terlihat lagi kematangannya apakah sudah mencapai yang diharapkan atau belum. Kalau di yang muslim kita mengenal ini istilahnya dengan akil balik, ya kan? Akil itu bagaimana fisiknya, apakah sudah tumbuh sesuai usianya. Balik itu kematangan emosi dan kognisinya. Misalnya anak umur 12 tahun sudah bisa berpikir atau sudah bisa mencerna informasi seperti yang diharapkan atau tidak. Kalau cuma badannya aja yang gede tapi kemampuan kognisi dan emosinya belum mencapai yang seharusnya, yang standar menjadi standar secara umum, itu maka kematangannya bisa dikatakan belum optimal dari sisi keilmuan. Walaupun secara personal pasti tidak ada yang bisa disamakan ya. Misalnya ketika seorang anak berusia 14 tahun, rata-rata diharapkan secara fisik tinggi tubuhnya sudah mencapai sekian, kemudian berat badannya sekian. Kemudian kalau yang laki-laki mungkin diharapkan atau sewajarnya suara sudah mulai pecah. Kalau yang perempuan mungkin sudah mendapatkan mengalami perubahan hormon, sudah mendapatkan menstruasi, sudah ada perubahan-perubahan bentuk pada beberapa bagian tubuhnya dan ditandai dengan beberapa hal lain. Kalau fisiknya sudah mencapai seperti itu dikatakan dia perkembangan fisiknya normal, matang. Tapi secara psikis, anak umur 14 tahun mungkin salah satu tugas perkembangannya kalau dikaitkan nih di bimbingan konseling ada yang namanya tugas perkembangan. Salah satunya kematangan, misalnya dia sudah bisa membuat keputusan sendiri, dia sudah bisa melakukan interaksi sosial dengan teman-temannya, sudah bisa membedakan hubungan pertemanan dengan sesama jenis dan lawan jenis itu bagaimana perbedaan perlakuannya. Kemudian hubungan pertemanan yang lebih dalam dengan lawan jenis mungkin mulai ada nuansa-nuansa rasa tertentu itu seperti apa. Nah, ini dikatakan sebagai perkembangan kematangan psikis pada seorang individu. Di tiap usia tentunya ada standar-standar perkembangan kematangan baik fisik maupun psikis ini. Itu yang bisa dijadikan salah satu tolak ukur faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan seorang individu manusia. Kesimpulan dari hasil diskusi kami yaitu adapun aliran-aliran dalam faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu adalah aliran nativisme, aliran empirisme, aliran naturalisme, dan aliran konvergensi. Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan diantaranya adalah faktor hereditas, faktor lingkungan, dan faktor kematangan. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 5. Terima kasih telah menyimak materi dari kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.